Sebelum dimulai, diharapkan seluruh hadirin dapat menyalakan kameranya, menggunakan virtual background yang telah disediakan, dan aktif menyimak kegiatan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Departemen Administrasi Publik, Bapak Dwi Harsono, Asos MPA MA PhD. Yang kami hormati, Sekretaris Departemen Administrasi Publik, Ibu Tami Dewi, SIP MPP PhD. Yang kami hormati, Manajer Studi Grup CGPA Administrasi Publik, Ibu Lutfia Septiningrum, SSI MStat. Yang kami hormati pula narasumber pada Sapa 5 malam hari ini, Mas Wahyu Aji Prasetyo, SOS ML, serta seluruh peserta sharing session yang telah hadir dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kasih sayang dan perlindungannya, kita semua dapat menghadiri acara Sharing Alumni Public Administration atau SAPA yang kelima dengan tema Jejak Karir Alumni API, Strategi dan Peluang Karir di Sektor Perbankan Daerah yang diselenggarakan secara virtual. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana guna menjalin silaturahmi dan menambah relasi antara alumni dan mahasiswa-mahasiswi aktif Departemen Administrasi Publik. Tidak sampai di situ, dengan adanya acara ini, teman-teman mahasiswa bisa langsung mendapatkan wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja, khususnya pada malam ini, yaitu dari sektor perbankan. Melalui sharing session ini, diharapkan teman-teman mahasiswa tidak hanya memahami pemaparan materi dari narasumber saja, namun mendapatkan insight baru hingga bisa memetakan tujuan karir teman-teman setelah nantinya dinyatakan lulus. Semoga acara ini dapat memotivasi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas diri kita secara terukur. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik teman-teman, sebelum itu marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Departemen Administrasi Publik kepada Ibu Tami Dewi, SIP, MPP, PhD. Kami Ya, terima kasih Mbak Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mas Wahyu Aji Prasetyo, SOS MM, yang berkenan hadir pada sharing Sapa Alumni Administrasi Publik. Ini sudah sesi yang kelima, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Angel dan juga cerita banyak dari Mbak Via. Kemudian yang terhormat juga Ibu Lutfia Septiningrum selaku manajer JGPA. Nah, ada juga tadi saya lihat ada Mas Nainta, Mas Arya, kemudian ada teman-teman asisten lab dan juga mahasiswa semuanya yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada Mas Aji yang di sela-sela waktu padatnya, ya saya pasti ya sebagai banker itu pasti sibuk gitu ya. Apalagi akhir bulan atau akhir tahun ya Mas ya. Awal Sibuk. bulan nggak Pak Bu. Kemarin pas ditawari di akhir bulan saya minta waktunya di schedule ulang sama Mas Dava. Saya nggak bisa. Oh iya. Iya, ya. Karena memang menjadi banker itu juga harus tanggung jawabnya juga besar ya, karena bertanggung jawab apalagi di sektor publik. Nah, nanti saya kira akan banyak sekali sharing yang akan disampaikan oleh Mas Aji yang sudah lebih dari 11 tahun, 15 tahun tadi ya Mas ya, bekerja 11 di tahun Ibu, 11 perbankan. tahun. Nggih. Eh, Mas Aji ini merupakan alumni angkatan AP 2011, waktu itu masih 2011 AN administrasi kelas negara 3, ya, kelas B, kelas B. Yang kebetulan SM soalnya istrinya Bu. juga alumni
administrasi negara. Ya, Jadi bagi kelas A yang teman-teman lolos ini juga mungkin SNMPTN gitu. menginspirasi ya. Iya, benar-benar teman-teman Ya, yang bisa bertemu dengan jodohnya di iya. kampus UNY gitu ya. Nah, banyak sekali sebenarnya aktivitas sebelum Mas Aji lulus sebagai alumni UNY. Ini termasuk aktivis ya, juga membantu kegiatan di lab waktu itu. Saya ingat Ya, kita mau akreditasi, Mas Aji juga yang bantu kita persiapan gitu ya, ya, dulu betul bantu pernah kami itu. dosen riset Iya, dan sebagainya. Nah, saya kira menjadi satu organisasi itu poin penting dan menjadi sangat mendukung nanti karir teman-teman semuanya ke depan. Nanti saya kira Mas Haji juga punya banyak cerita untuk itu ya. Nah, sharing alumni Public Administration ini saya kira menjadi satu kegiatan rutin yang akan kita lakukan. Tadi juga sudah cerita dengan Mas Aji, banyak sekali alumni kita yang berkecimpung di baik di sektor publik ataupun di perbankan ataupun juga di sebagai entrepreneur yang sudah berhasil gitu ya. Nanti akan kita undang. Jadi ini menjadi satu momen merekatkan silaturahmi antara alumni dengan departemen dan juga menjadi satu forum bagi teman-teman untuk menggali atau bisa juga memotivasi atau mengetahui bagaimana peluang karir bagi teman-teman setelah lulus dari bangku perkuliahan khususnya di administrasi publik. Jadi lulusan administrasi publik itu tidak hanya menjadi ASN, ada banyak sekali bidang pekerjaan atau profesi yang bisa Anda pilih dan Anda tekuni gitu ya. Saya kira semua profesi itu mulia, tinggal bagaimana kemudian teman-teman menekuni profesi itu dan kemudian menjadi passion dan bisa bermanfaat bagi sesama. Itu saya kira yang sangat penting gitu ya. Jadi bagi yang merasa mungkin karena mungkin nanti juga Mas Haji juga cerita karena kadang-kadang ya nilai menjamin gitu ya tidak terlalu menjamin, tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana Anda bisa bekerja dalam tim gitu ya, dengan karena tidak ada pekerjaan yang tidak membutuhkan orang lain, jadi pasti nanti teamwork itu sangat penting ketika nanti Anda terjun ke dunia kerja. Akan banyak sekali nanti harapan kami masukan-masukan ataupun motivasi yang akan disampaikan oleh Mas Haji ataupun nanti di sharing sapa berikutnya. Kita akan menampilkan alumni-alumni AP yang sudah melanglang di bahkan beberapa waktu yang lalu mungkin sudah mengundang ada Mbak Enda, ada Mas Martino dan sebagainya. Nah, nanti beragam profesi, beragam yang sudah ditekuni oleh para alumni nanti coba akan kita tampilkan sehingga tidak apa atau tidak apa namanya menyempitkan eh, pemikiran teman-teman bahwa menjadi eh, mahasiswa AP dan alumni AP itu hanya sebagai ASN dan sebagainya. Oke, saya kira itu pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Aji untuk waktunya. Sukses untuk ke depan. Amin. eh, ya dan jangan apa namanya putus silaturahmi dengan kami yang di Departemen AP. Terima kasih dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Angel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tami atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk menyalakan kameranya. Dan kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk bersiap.
Baik, kita mulai sesi dokumentasinya terlebih dahulu, nggih. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, untuk operator apakah sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, operator sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, karena hari ini ada 3 slide, kita cukupkan untuk sesi dokumentasi. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke pematerian oleh narasumber, izinkan saya membacakan CV narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin tadi sudah disampaikan atau teman-teman sudah mendengar percakapan dari Ibu Tami, dari Ibu Via, dan narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan alumni Administrasi Negara dulu ya, Universitas Negeri Yogyakarta, bernama Mas Wahyu Aji Prastyo, SSOS MM. Dengan riwayat pendidikannya di SD Negeri Depok Sleman lulus pada tahun 2004 dan melanjutkan SMP Negeri 1 Depok Sleman dan lulus di tahun 2007 dan melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Sleman lulus pada tahun 2011. Untuk S1 di Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta lulus di tahun 2015 dan melanjutkan di S2 Manajemen Sumber Daya Manusia STIE Widya Wiwaha Yogya dan lulus pada tahun 2020. Pengalaman organisasi beliau yaitu di Bendahara Basis Sekar tahun 2019 hingga 2024 dan juga Ketua Serikat Karyawan Cabang Purworejo tahun 2025-2028. Beliau ini sudah berkarir di Bank Jateng mulai dari tahun 2015 hingga saat ini sebagai Teller Payment Point, Teller Cabang, Tim Pemasaran Dana Kredit dan Jasa, serta Analis Konsumtif yang saat ini dijabat oleh Mas Wahyu. Wah, beliau ini kiprahnya di dunia perbankan sudah lama ya, sudah 10 tahun lebih dan jam terbangnya sudah sangat tinggi sekali. Mungkin CV beliau cukup sekian. Selanjutnya kita akan beranjak ke sesi sharing session yang langsung akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Kepada Mas Wahyu, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator Mbak Angel nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Suara saya terdengar jelas nggih? Terdengar jelas, Mas. Ya, ya, terima kasih. Oke. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ibu Tami Dewi selaku sekretaris departemen gitu nggih. Sekarang jurusan ya. Kalau dulu jurusan ya, Bu. Kemudian Ibu dosen muda, Bu tadi siapa lupa saya. Yang menyapa saya tadi awal, Ufia, Bu ya, Ufia, Lutfia. sempat keluar. Ya, sempat keluar. Ye. Eh, Mungkin saya malah yang pertama ngucapin terima kasih kemarin sudah dihubungi kalian Mas Dava untuk sharing session yang direncanakan di akhir bulan. Tapi saya bilang ke Mas Dava kalau akhir bulan jelas saya tidak bisa. Nah, sehingga Mas Dava saya minta untuk di schedule. Akhirnya bisa terlaksana hari ini dan alhamdulillah untung tadi juga tidak ada monitoring mingguan dari kantor pusat sehingga bisa pulang lebih cepat dari biasanya seperti itu. Jadi mungkin ini langsung saja karena memang saya kalau dikatakan jam terbangnya tinggi juga belum teman-teman semuanya. Tapi ya bisa dikatakan hampir 1 dekade nggih.
di perbankan dan utamanya di Bank Jateng seperti itu. Jadi Bank Jateng itu Bank Daerah Jawa Tengah, dulu terkenalnya BPD Jateng, kemudian ketika tahun 2001 kami ganti call name menjadi Bank Jateng habis dari masa krisis nih, tahun 98 diakuisisi oleh pemerintah 100%, kemudian kita bisa mengembalikan hutang kepada pemerintah dan kita berubah dari pemerintah dari yang sebelumnya BUMD milik pemerintah, kita sekarang bentuknya jadi PT seperti itu. BUMD tapi masih bentuknya dalam rangka PT. Nah, seperti itu. Sehingga sekarang jadi namanya Bank Jateng. Dan kemarin Mas Dava memberikan kunci banyak. Mungkin teman-teman kan dari yang lulusan sekarang, apa bisa sih kalau lulusan AP itu di perbankan seperti itu? Banyak kok teman-teman di perbankan dengan yang negeri maupun yang swasta juga ada teman-teman kita. Nah, kalau yang jelas kita sebagai AP administrasi publik ya, kalau dulu administrasi negara ya, itu sudah terbiasa dengan pelayanan publik. Tapi waktu itu kan kita biasanya terdoktrin untuk yang eh, non-profit oriented ya. Tapi kalau sudah ke perbankan itu arahnya ke profit oriented seperti itu. Jadi mungkin sama-sama pelayanan, hanya saja kalau di bank itu kan ada yang harus dipertimbangkan yang namanya profit. Nah, yang membedakan pelayanan di kami kan ada standar-standar yang memang harus dipenuhi. Ada standar-standar yang tidak boleh kurang dari situ. Karena kami ketika bisa menciptakan profit tentunya akan memberikan dampak yang luas untuk pemerintah daerah ya. Tentu perbankan itu adalah jembatan intermediasi antara eh, pemerintah kepada masyarakat ataupun dari masyarakat yang memiliki modal ke masyarakat yang membutuhkan modal. Sehingga sebenarnya kalau dikatakan bank itu kan sebagai orang yang menyalurkan dana agar istilahnya orang-orang yang memiliki uang tidak sembarangan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Semuanya jadi bisa terpantau. Jadi bayangkan kalau tidak ada bank, mungkin mungkin ada orang kaya yang akan membantu orang itu istilahnya dengan minta profit lebih tinggi. Nah, minta profit lebih tinggi, mencekik masyarakat. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam dunia perbankan, kami yang akan memberikan kepastian kepada si pemilik modal untuk bisa kami salurkan kepada masyarakat. Seperti itu. Mungkin lanjut, Mas. Mas Deva, boleh dibantu untuk slide-nya selanjutnya. Ya. Kontribusi lulusan AP di sektor perbankan untuk yang jelas kita sudah terbiasa dengan namanya kebijakan, ya. Kebijakan dan di dalam dunia perbankan juga banyak kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang harus bisa kita bantu untuk implementasi, baik itu berupa yang kredit maupun berupa pelayanan. Kalau teman-teman sekarang memperhatikan, tentu pemerintah sendiri saat ini sangat mendukung dan berharap semuanya gerakan non tunai ya, mulai dari kris dan lain-lain yang ditingkatkan itu, kemudian sekarang transfer Pemda untuk kebutuhan belanja Pemda itu berbeda sekali. Dulu ketika saya masuk 2015 itu eh, antrian dari bank itu baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat masih tercampur sehingga masih antrian itu sangat panjang, sangat banyak. Tapi saat ini pemerintah itu untuk melakukan transfer dan lain-lain, untuk melakukan pembelanjaan daerah itu sekarang mereka diberi namanya CMS, Cash Management System. Jadi sekarang mereka seperti punya link perbankan sendiri di dalam setiap kantor.
Jadi tidak lagi ke bank seperti dahulu kala. Nah, seperti itu. Kemudian manajemen pelayanan tentunya kami dari Bank Jateng tentu kalau AP biasanya nyebutnya masyarakat, tapi kalau dalam dunia perbankan kami sebut tetap masyarakat, tapi lebih spesifik seperti nasabah, begitu ya. Nah, kemudian untuk kami harus menjaga setiap nasabah itu memberikan pelayanan yang terbaik, eh, biar karena dalam dunia profit oriented kan bank itu ada saingannya. Nah, bank itu ada saingannya, di mana swasta maupun yang negeri itu saling bersaing untuk mendapatkan nasabah. Di situ peran kami untuk memberikan pelayanan yang bisa eh, membekas ya, pelayanan yang bisa melayani dengan sepenuh hati dan ketika mereka pulang dari perbankan itu tidak ada rasa kecewa dalam dirinya tentang pelayanan Bank Jateng. Kalau tidak ada rasa kecewa, minimal mereka akan menceritakan itu kepada masyarakat sekitar rumahnya. Kalau nabung di Bank Jateng aja nih, kalau mau kredit di Bank Jateng aja nih. Itu kita juga dilatih untuk manajemen pelayanan seperti itu. Kemudian inklusi keuangan tentu karena kami istilahnya yang dipercaya untuk mengelola aset daerah, di mana pemerintah saat ini sangat mendukung gerakan untuk membantu UMKM ya, melalui program kredit usaha rakyat maupun saat ini Pak Presiden menggerakkan dan sangat mengepus masalah KPR FLPP, di mana tujuannya membangun 3 juta rumah hingga masa kerja beliau di tahun 2029 itu harus ada 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu kalau notabene-nya gaji di bawah 10 juta itu kalau gabungan suami istri. Nah, itu pemerintah sedang berusaha meningkatkan eh, banyak program sebetulnya, tapi yang KPR FLPP ini banyak sekali monitoringnya sehingga sangat diperhatikan sama beliau biar pemerintah eh, kami dari Bank Jateng kan menyalurkan FLPP seperti itu. Nah, itu benar-benar bisa terlaksana walaupun secara target memang masih sangat jauh untuk target 10.000 itu kami baru mencapai 1.100 berapa kemarin. Nah, jadi masih padahal ini sudah bulan ke-6, bulan ke Juni, jadi kita masih harus sedikit kerja keras memasarkan FLPP karena memang mungkin nanti teman-teman bisa di di searching FLPP seperti apa karena memang itu kredit perumahan yang sangat murah dari pemerintah agar masyarakat terutama yang gen milenial yang ini bisa memiliki rumah seperti itu. Lanjut, Mas. Boleh dilanjut, Mas Dava. Ya, peluang lembaga keuangan daerah. Jadi begini, teman-teman, kalau untuk boleh saya katakan ada sedikit peluang kalau kalau teman-teman bekerja dalam dunia perbankan itu kalau untuk lebih memilih settle itu memang di bank yang plat merah milik pemerintah ya. Contoh juga di kami kemarin seperti kita tentu teman-teman ini sekarang kan juga mengalami yang namanya COVID-19 ya. Itu eh, waktu itu kan sebetulnya sudah mulai gonjang-ganjing di mana ekonomi kita juga mandek ya, hampir stagnan walaupun berusaha untuk tetap tumbuh dari pemerintah tapi tetap ada, tapi memang ada beberapa bank yang akhirnya melakukan mulai dari pemotongan gaji, mulai dari eh, pemotongan tenaga kontraknya, mulai mulai perampingan mulai banyak sekali. Tapi alhamdulillah kalau untuk saya juga punya teman di BPDDIY, kemudian ada yang ada di Bank Jatim. Kalau Bank Jabar saya kurang tidak memiliki channel untuk berkomunikasi.
itu di situ juga alhamdulillah settle. Walaupun efek dari kemarin itu adalah mungkin yang ada penghematan yang super ya. Jadi dulu di mana kita sebagai pegawai bank itu sedikit-sedikit memang ada pelatihan-pelatihan di saat COVID itu benar-benar kita tidak ada pelatihan. Pelatihan yang harus datang ke Semarang atau ke pusat kami. Jadi kan kalau dulu kan biasanya ke Semarang itu ada yang namanya penginapan, ada yang namanya SPPD, sehingga pada saat 2 tahun COVID itu tidak ada pengeluaran tentang itu. Itu salah satu penghematan dan teman-teman bisa misalnya kalau membandingkan dengan yang lain-lain agak sedikit susah. Kalau terutama swasta ya, swasta ketika ada guncangan sedikit saja mereka efisiensi langsung bisa diterapkan. Nah, sedangkan kalau untuk yang eh, pemerintah daerah itu istilahnya agak lebih stabil di situ. Walaupun pengetatan juga ada, tapi tidak ada PHK. Nah, seperti itu tidak ada pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian sementara, pengurangan gaji seperti itu, sehingga ada sedikit peluang di kalau untuk di pemerintah karir di bank daerah gitu, nggih. Kemudian peluang yang kedua adalah koneksi masyarakat. Kalau tentunya kita karena kita di bank, kita juga bertemu dengan berbagai macam segmen masyarakat, nasabah kami. Tentu kami melayani tidak hanya nasabah yang memiliki uang atau nasabah yang memiliki kekuatan secara materi ya, tapi kami juga melayani semuanya. Tapi dengan bekerja di bank, kita jadi tahu orang-orang yang bisa menggerakkan ekonomi daerah. Jadi jangan kaget nanti teman-teman, sebetulnya di dalam keadaan senyatanya ekonomi kita itu digerakkan oleh beberapa orang saja di daerah itu. Kemudian itu nanti juga kalau kita bisa melayani dengan baik, tentunya mereka juga bisa memberikan kita feedback yang baik juga seperti itu. Kemudian kalau di lembaga keuangan, kalau di kami Bank Jateng juga kami ada beasiswa teman-teman, beasiswa diberikan kepada yang mau izin sekolah lagi ataupun seperti kemarin saya kalau saya tidak beasiswa teman-teman tapi karena memang waktu itu saya kuliah tapi dengan izin pimpinan sehingga kemarin disarankan untuk masuk ke SDM karena memang saya minta saran ke pimpinan seperti apa yang dibutuhkan Bank Jateng di kedepannya. Beliau memberikan saran untuk masuk ke SDM karena ke depan kalau misalnya saya secara pribadi mungkin bisa menempati manajer lini maupun manajer puncak ketika punya SDM bisa mengelola SDM dengan baik. Kemudian kontribusi kontribusi daerah itu tentu teman-teman. Jadi nanti kalau boleh kami bercerita untuk di Bank Jateng ini, kami dari Bank Jateng itu kan keuangan kami itu berasal dari eh, yang pertama adalah keuangan dari Pemda dan Pemda Kabupaten maupun provinsi, Cik. Sehingga kami itu setiap tahun itu kami menyetorkan dividen ke APBD daerah. Kalau untuk Bank Jateng kemarin tahun 2000 penyertaan 2024-2025 itu kami kalau tidak salah itu di angka 12,5 miliar. Jadi itu termasuk yang tertinggi di Kabupaten Purworejo. Nah, karena kalau di BUMD kabupaten belum ada yang menyetorkan di atas 2 miliar karena di bank kalau kalau di saya boleh cerita kalau di Purworejo ini karena bank pemerintah yang bergerak, yang aktif itu sekarang hanya tinggal Bank Jateng dan BKK. Karena Bank Purworejonya eh, ternyata mengalami kolaps sih. Jadi dulu biasanya kami bisa seiringan dengan Bank Purworejo, tapi karena posisi Bank Purworejo kolaps, BPR nih, BPR Bank Purworejo itu kolaps sehingga memang satu-satunya yang dividen besar memang dari Bank Jateng. Selain kami juga
menyetor. Jadi kami setiap kali bekerja itu menyetor kedua pemerintah ya, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sehingga dividen kami yang untuk provinsi itu dikelola oleh kantor pusat kami yang ada di Semarang. Dividen yang untuk kabupaten tentu dikelola oleh Bank Jateng cabang Purworejo kemarin di 12 juta kalau nggak salah. Waktu dulu di zaman COVID aja, alhamdulillah kami masih bisa di 10,5 kalau tidak salah. Karena yang kemarin itu ada permintaan lebih, memang kenaikan diminta oleh Dewan untuk penyertaan karena ada penambahan modal sehingga penyerahan dividen juga harus minta naik sehingga kita alhamdulillah bisa mencapai target walaupun sedikit dari target 12 miliar kita di 12,5 kurang sedikit. Nah, alhamdulillah jadi memang masih bisa memberikan kontribusi yang baik. Jadi teman-teman kalau nanti berpeluang di pemerintah di bank daerah baik itu Bank Jateng, BPDDIY ataupun manapun, kalau mungkin kan teman-teman ada yang di sini orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Timur, ada orang mungkin Jawa Barat, mungkin silahkan teman-teman peluang-peluang itu dimanfaatkan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa merasakan nih ikut berpartisipasi menyumbang APBD daerah ya, APBD daerah ya istilahnya gitu jelek-jelek gitu ikutlah nyumbang jalan gitu di daerahnya masing-masing seperti itu. Monggo dilanjut Mas. Slide selanjutnya, Mas Deva, Sin. Sabun, Mas. Oh, agak sedikit lambat ya. Nah, tantangan yang harus dihadapi teman-teman, yang saya alami ketika memang kita masuk ke dalam dunia perbankan, saya terutama masuk dalam dunia perbankan adalah kompetensi kami, kita itu kan tidak spesifik untuk dalam dunia perbankan. Sehingga lulusan-lulusan seperti yang memang di ekonomi, akuntansi, ada yang perbankan, karena Bank Jateng sendiri punya universitas ya. Bank Jateng sendiri punya STIE Bank Jateng, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Jateng di Semarang sana. Sehingga banyak juga lulusan-lulusan STIE. Kalau di kami, mungkin yang orang Semarangan, UDINUS, nah itu juga banyak sekali di sekitar yang bergerak di bidang ekonomi, ya ekonomi perbankan. Ya di situ kita harus mulai belajar ya, mulai belajar perlahan namun pasti mulai mengenal-mengenal dalam dunia perbankan. Kalau memang mau berkecimpung maksimal di dalam dunia perbankan harus cepat beradaptasi. Jadi adaptasi terkait kita apa sih sebetulnya bank itu kekuatannya ada di mana sih ya seperti ada dana, ada kredit, kemudian kita harus menghimpun dana seberapa, kreditnya harus keluar seberapa agar bank itu dikatakan sehat. Jadi bank itu tidak boleh hanya mengumpulkan uang saja, mengumpulkan dana saja, tapi kreditnya tidak tersalurkan, itu seperti ibarat orang makan yang tidak bisa keluar ke kamar mandi ya, atau tidak ada sekresinya, sehingga nanti bisa menimbulkan penyakit sendiri. Nah, kita akan kebingungan untuk membayar bunga dari deposito yang sudah kita berikan kepada nasabah. Terus kemudian di dalam dunia perbankan sendiri yang saya rasakan akselerasi teknologinya kuat sekali. Saya awal masuk di Bank Jateng itu karena kami bank daerah ya waktu itu masih awalnya mengandalkan nasabah kami sangat masih mengandalkan ATM. Bahkan kami masih sering dulu waktu awal itu saya sering yang namanya ngedrop gaji. Jadi teman-teman mungkin kalau yang sekarang sudah saya yakin nanti dengan masuk ke Bank Jateng sudah tidak ada lagi ngedrop gaji. Jadi pada saat tanggal 1 dulu kami itu tanggal 1 pegawai Bank Jateng, teller maupun apapun itu berangkat setengah 7 pagi harus sudah sampai kantor. Di situ kita bagi tim untuk membagi uang di setiap kecamatan. Nah, Kak, waktu itu memang masih ditunaikan semua. Jadi
belum ada non tunai. Jadi masih orang itu sedikit pakai ATM masih takut. ATM kami itu dulu awal saya masuk hanya ada 6 di Kabupaten Purworejo ini. Tapi sekarang kami punya 30. Nah, kami punya jadi perkembangannya sudah besar. Dulu kami makanya saya tadi sebut saya ada payment point. Saya sempat jadi teller payment point. Payment point itu jadi saya teller yang ada di kecamatan, teman-teman sekalian. Jadi saya langsung berkontak ke masyarakat di masyarakat di kecamatan ya. Jadi kalau ada yang mau bayar PBB, ada yang mau bayar angsuran, ada yang mau nabung itu bisa lewat saya di payment point. Tapi payment point itu kemudian berubah ke dilayani oleh ATM. ATM kami berubah lagi ke internet banking. Internet banking berubah lagi setelah tahun 2019, 2018, 2019 kita baru launching untuk mobile banking. Jadi di situ terjadi akselerasi yang saya rasakan dari kantor yang pertamanya sangat ramai berubah sekarang menjadi lebih stabil. Jadi dulu itu kantor kami itu tanggal 1 sampai dengan 6 itu sangat ramai. Nah, tapi saat ini kaminya istilahnya kalau yang sudah sekarang ini pensiunan juga sudah, kami kan melayani nggak hanya masyarakat, hanya PNS aktif ya, kami melayani mas pensiunan masyarakat. Sekarang hanya tersisa pensiunan itu sedikit sekali di tanggal 1 sampai dengan 5. Tidak seperti dulu sampai kami itu kalau tanggal 1 sampai 5 itu seperti kalau Bang Jateng itu rata-rata kayak punya hajatan gitu. Mendirikan teratak begitu ya. Jadi karena nasabah kami sepuh-sepuh itu sudah banyak sekali di situ. Mungkin lanjut, Mas Dava. Jadi nanti ini hal yang perlu teman-teman pahami bahwa di dalam dunia perbankan itu minimal teman-teman itu yang saat ini masih kuliah, tolong kalau memang ada yang namanya pembekalan-pembekalan atau eh, semacam kuliah-kuliah umum terkait penggunaan Excel secara mahir, ikuti teman-teman. Jadi kalau mau di dalam dunia perbankan atau keuangan, Excel itu menjadi satu eh, apa ya, mesin yang selalu kami gunakan terus. Jadi kalau yang sangat ahli dengan Excel itu sangat mudah sekali, karena itu sangat membantu dalam pekerjaan kita mencari angka yang berdigit-digit itu kalau tidak dengan Excel mungkin sudah matanya sudah sangat lelah ya di akhir bulan begitu, wong sudah dengan bantuan Excel dan kita bantuan rumus saja kita sudah setiap akhir bulan itu ya seperti itulah ibaratnya kreditnya ya. Nah, kemudian dari kalau sekarang tuh tentu di perbankan ada hal yang perlu diperhatikan di mana AI sekarang sudah mulai muncul ya di perbankan ya. Ini nanti juga bisa dibahas terlebih lagi untuk masalah AI di perbankan karena di Indonesia ini kalau untuk yang AI-nya paling istilahnya istilah pengguna AI yang paling bagus itu di punya BCA dan Mandiri ya. Tentu kalau untuk di yang lainnya masih sifatnya follower dari setiap bank itu memunculkan apa, bank lain akan mengikuti seperti itu. Jadi ada yang bank yang memang sebagai awal begitu, sebagai pencetus sebuah inovasi, nah, bank yang lain kadang mengikuti seperti itu. Monggo, lanjut Mas. Ini teman-teman nggak ngantuk ya ini ya. Ini Tidak, ada Mas. 79. Ya, tidak ya. Sangat bersemangat. Alhamdulillah. Saya kira ini saya seperti mendungengi, nanti tampaknya ini seperti mendungengi teman-teman sekalian. Yang perlu teman-teman eh, persiapkan dalam dunia perbankan itu karena konsep dasar dalam dunia perbankan itu setiap insan perbankan itu adalah pemasaran. Tentu public speaking teman-teman harus lebih siap. Ya, jadi kalau saat ini masih ada mahasiswa AN, maaf, administrasi publik yang ibarat ngomong di depan teman-temannya saja masih malu, segera untuk eh, bertobat ya, maksudnya segera untuk mencari eh,
bimbingan ke harus berani teman-teman harus karena kita mau tidak mau nih teman-teman yang di ANA yang di administrasi publik itu adalah orang-orang yang pasti akan berkecimpung atau berkontak dengan makhluk hidup yaitu manusia. Nah, kalau teman-teman itu pemalu, tidak berani berkata-kata, tidak berani mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran teman-teman, itu teman-teman malah istilahnya gitu jadi percuma di AN. Kalau orang AN itu memang harus berani bicara, berani bilang, berani untuk speak up ya di dalam lingkungan itu harus berani berbicara, tentu dengan gaya yang elegan, gaya seorang yang terdidik ya, jangan hanya bicaranya ngawur saja, tapi public speaking itu perannya penting teman-teman dalam dunia kerja, tidak hanya di dunia perbankan, semuanya itu penting. Jadi tolong kalau sekarang ini teman-teman ada di administrasi publik yang masih malu-malu, segera buang rasa malunya untuk berbicara. Karena kalau seperti itu nanti teman-teman akan kesulitan sekali. Jadi di lingkungan pekerjaan sendiri itu juga masih ada teman-teman yang karena mungkin dulunya memang jurusannya bukan dari itu, kemudian pimpinan kita itu saat ini itu bahkan menjadwal setiap orang itu untuk ngomong apa saja di doa pagi. Kami di Bank Jateng itu kan 7:30 kita harus wajib dan briefing. Jadi pimpinan sudah tidak lagi briefing terus. Jadi ini dijadwal. Misalnya hari ini saya, hari besok teman saya seperti itu. Materinya dibebaskan. Jadi itu untuk materi public speaking. Jadi wong pegawai bank itu kadang-kala juga masih ada loh yang mungkin agak sedikit malu untuk berbicara sampai pimpinan itu harus memberikan waktu di doa pagi di jadwal biar anak ini siap untuk ngomong apa saja. Mau tentang bola, mau tentang hobinya, mau tentang ekonomi, mau tentang keadaan Indonesia saat ini, silahkan mau diobrol. Mau tentang hal-hal sepele misalnya apa itu eh, ke apa itu manfaat pisang misalnya. Itu disampai seperti itu karena untuk merangsang untuk eh, bisa berbicara. Nah, kemudian bahasa asing. Saya masukkan ke sini karena bahasa asing karena mungkin teman-teman juga nanti bisa tidak hanya di bank daerah ya. Bank yang ada di kota-kota besar seperti kayaknya Semarang dan lain-lain, bahasa asing itu kadang penting teman-teman. Karena kalau untuk seperti saya yang ada di Purworejo mungkin akan sangat jarang bertemu dengan orang luar. Tapi kalau untuk kota-kota besar itu apa ya bertemu nasabah yang dari luar itu sangat bisa terjadi. Nah, sehingga minimal bahasa Inggris itu harus bisa aktif dan pasif, sekalipun tidak sangat fasih tapi bisa bisa sedikit mengerti dan paham. Mungkin bisa jadi loh teman-teman yang sekarang ini mungkin jadi teman-teman sekarang kan ada drakor dan drajin ya, siapa yang suka? Nah, drakor dan drajin itu tolong jangan cuma mau lihat ceritanya atau lihat ganteng atau cantiknya ya. Teman-teman belajar. Sekarang itu keadaan dunia ini sedang menuju ke tidak hanya dominasi di bahasa Inggris atau didominasi oleh Barat atau Amerika saja. Cina sekarang juga sudah bisa menjadi eh, saingan global ya, bisa menjadi kedepannya kita nggak tahu Cina akan semakin seperti apa, tapi yang jelas dia sudah menjadi di bawah Amerika, bayang-bayang Amerika itu pasti. Nah, sehingga bahasa asing itu perlu. Kalau teman-teman mengincarnya tidak hanya di bank daerah ya, terutama seperti bank BUMN dan lain-lain. Tapi kalau untuk di bank daerah, bahasa asing itu juga perlu, tapi bahasa lokal itu juga tidak kalah penting.
Nah, yang orang-orang Jogja, orang-orang Jawa Tengah, yo harus bisa bahasa Jawa. Karena nasabah kita juga banyak yang orang Jawa, kemudian dari orang-orang yang sudah tua. Seperti itu yang harus kita layani. Kadang mereka lebih merasa nyaman ketika kita layani dengan bahasa ibunya, bahasa Jawa yang baik seperti itu. Kemudian etika dan integritas itu penting, teman-teman. Di dalam dunia perbankan itu kejujuran dan integritas itu sebuah hal yang harus dijaga dari awal sampai pensiun. Istilahnya sampai akhirnya. Karena pegawai bank itu rawan sekali tergoda, mudah untuk sebetulnya mudah sekali untuk mendapatkan uang, tapi itu bukan uang kita. Nah, itu kan sehingga orang bank itu saya pernah ketika kejujuran itu kadang dites setiap hari loh teman-teman dalam dunia pekerjaan kejujuran itu dites setiap hari. Saat ini setiap tahun kami itu ada pembaharuan eh, fakta integritas, kejujuran, dan anti gratifikasi itu setiap tahun. Jadi kami itu setiap tahun, setiap karyawan itu wajib tanda tangan di mana kami menyatakan untuk selalu harus menjaga integritas dan kejujuran. Kalau kami sampai tidak integritas dan tidak kejujur dan menimbulkan kerugian, itu kami siap dimasukkan dalam dituntut secara hukum. Nah, sehingga memang integritas dan etika ini harus dijaga teman-teman karena sebetulnya orang pintar itu banyak di Indonesia ini. Orang pintar itu bisa diciptakan teman-teman, tapi orang jujur itu proses. Orang jujur itu harus dari hati, kemudian dia harus jaga betul kejujuran itu sama integritasnya. Nggak gampang digoyah seperti itu. Karena ya teman-teman pasti tahulah dalam dunia perbankan pasti ada yang panjenengan pasti dah dengar ada yang penggelapan dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Sehingga integritas dan kejujuran itu sangat penting dalam dunia perbankan. Monggo, lanjut. Ya. Kemudian untuk membangun jejaring profesional di dalam dunia kerja ya. Pertama tentu kita harus adaptasi lingkungan ya. Dengan ketika kita masuk sebuah lingkungan pekerjaan yang kita masuki, enggak hanya untuk perbankan ya. Kita itu harus segera melebur, ajur-ajir kalau orang Jawa bilang, ajur-ajir di mana kita harus mau memiliki bank itu, merasa memiliki di mana kita kemudian tidak hanya keegoan kita ya, saya itu lulusan UNJ, saya IPK-nya segini, tidak. Nanti teman-teman itu akan berbaur dengan macam-macam orang. Macam-macam ada yang pintar-pintar, lebih pintar dari kita tuh banyak sekali. Hingga segera melebur dengan budaya kantor dan kurangi ego individual dalam kelompok kerja. Di dalam pekerjaan itu tidak ada one man show, teman-teman. Jadi kalau yang one man show itu capek, lelah. One man show itu melelahkan. Jadi kalau ada yang paling menyenangkan adalah kerja kelompok, tapi yang benar-benar memang kita ibaratnya gitu dalam bahasa keseharian kita itu cengli gitu ya. Jadi teman-teman yang kita punya kelompok yang memang kita dikejar target tapi bisa sambil senyum-senyum melihat target itu. Jadi walaupun targetnya tinggi sekali tapi kita melihatnya senyum-senyum karena kita nggak kerja sendiri, kita kerja satu tim, one team seperti itu. Kemudian hargai batasan privasi rekan kerja. Jadi ketika kita walaupun kita berusaha ajur-ajir, kita tetap harus menjaga mana privasi teman kita yang bisa kita masuki dan tidak. Kalau tidak diundang ke rumahnya, jangan pernah main ke rumahnya. Jangan berusaha untuk menanyakan sesuatu yang private ke teman-teman kerja kita, misalnya tentang orang tuanya, rumahnya,
dan lain-lain. Kalau orang itu sudah nyaman, pasti orang itu akan bercerita dengan kita secara langsung ya. Sih pasti, pasti. Jadi kita mungkin akan diundang untuk main dan lain-lain gitu. Keterlibatan aktif dalam kegiatan kantor secara antusias dan tunjukkan sifat entengan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah entengan dalam hal bekerja ke depan itu kerja itu terkadang kita bisa pekerjaan kita selesai, pekerjaan teman kita belum selesai atau tim kita itu belum selesai. Kita satu tim kan dibagi wilayah kerjanya masing-masing. Kadang kerjaan kita selesai, teman kita belum selesai. Nah, bisa jadi kita itu harus saling membantu nih. Jangan pekerjaan kan udah selesai. Lo gue, pekerjaan gue udah selesai. Saatnya aku pulang, aku thank you. Itu terkadang orang-orang yang seperti itu nanti akan sedikit sulit untuk membaur karena dia tidak biaya ibaratnya itu tidak entengan dalam hal bekerja ya. Tidak entengan dalam hal bekerja hingga teman-teman nanti kalau untuk nanti dah masuk dalam dunia pekerjaan tolong eh, yang penting pekerjaan kita selesai. Ketika pekerjaan kita selesai, coba tengok kanan kiri ada gak pekerjaan teman-teman kita yang mungkin masih bisa kita bantu. Bukan kita tackle, tapi kita bantu. Bukan masa pekerjaan teman-teman itu kita kerjakan, enggak. Kita bantu apa untuk dia biar bisa lebih cepat kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti tolong teman-teman ketika nanti sudah kerja belajar untuk saling membantu. Ingat tidak ada one man show dalam pekerjaan. Jadi one man show itu melelahkan teman-teman. Jadi yang paling enak adalah kita kerja kelompok. Komunikasi nasabah tentu. Jadi untuk bangun jejaring profesional, nasabah itu jangan diposisikan hanya sebagai nasabah saja ya atau target untuk kita mendapatkan dana ataupun kredit. Nasabah itu harus kita maintain setiap saat. Jadi kita harus bisa komunikasi. Jadi ketika misalnya ini seorang seorang pemasar baik itu dana itu kadang ada yang menggebu-gebu ketika mendekati seseorang tapi ketika sudah dapat misalnya dananya sudah masuk atau kreditnya sudah masuk, dia sudah tidak lagi mengkomunikasikan dengan orang itu. Jangan. Nah, karena nasabah itu paling suka ketika sudah berhubungan, maksud dalam artian sudah menempatkan dana, sudah kredit, dia tetap diuwongke kalau orang Jawa, disopo aruh. Ketika saat ini kan gampang ya, kita punya WA, kita punya ini, ketika nasabah-nasabah kita gitu, ketika apa kita bisa komen, kita bisa eh, meng-say hello ke beliaunya ketika membuat status atau apapun itu nasabah jadi ingat kita loh. Maksudnya masyarakat yang kita layani itu jadi ingat kita. Oh iya, suatu saat misalnya ada lagi yang mau beliau misalnya habis masukkan dana, kemudian beliau butuh kredit, itu masukkan kredit ke bank Jateng seperti itu atau ke bank yang panjenengan nanti tuju. Jadi nanti teman-teman itu seperti punya keluarga yang nasabah itu dianggap seperti keluarga kedua lah, keluarga kedua yang selalu bisa kita ajak kontak, kita ajak berhubungan di luar tapi profesional ya. Tapi saya ingatkan lagi hubungannya profesional. Jadi tidak ada hubungan di luar yang tidak profesional yang akan menyebabkan mengganggu nama baik dari perbankan kita atau kantor kita itu dilarang juga, tidak boleh. Mungkin itu kalau nggak salah slide terakhir ini ya, Mas Dava ya. J Mas, betul. Ya. Mungkin itu sedikit yang saya bagi ke rekan-rekan sekalian. eh Mungkin semoga yang saya sedikit bisa saya sampaikan ini bisa membuka gambaran. Nanti bisa mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung terkait apapun yang mungkin bisa saya jawab akan saya jawab. Nah, seperti itu. Nanti boleh bertanya tidak hanya tentang dunia perbankan ya teman-teman, masuk dalam artian bagaimana sih dulu waktu mencari pekerjaan dan lain-lain seperti itu boleh kok nggak apa-apa. Mungkin itu waktu saya kembalikan ke moderator Mbak Angel J. Halo. Baik, terima kasih banyak Mas Wahyu atas pemaparan yang memperluas pandangan kita semua terkait dengan dunia kerja yang real, yang nyata nih, terutama di Bank Jateng ya Mas ya. Ya, Saat ini kita telah memasuki ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagai pemantik pertanyaan ya teman-teman.
materi hari ini itu berkaitan juga nih dengan mata kuliah di administrasi publik pada mata kuliah governansi dan korporasi. Mungkin teman-teman yang di semester 4 dan semester 6 ini telah melaksanakan ya mata kuliah ini, yaitu di prinsip tarif teman-teman. Kalau teman-teman ingat, yaitu A-nya, yaitu akuntabilitas di mana etika dan tanggung jawab pribadi ini menjadi penting di dunia pekerjaan. Oke, mungkin karena teman-teman sudah menyimak dan sangat excited ya, karena ini merupakan aspek baru, ya yang tidak baru juga sih, cuma lebih ke, wow ternyata ada ya di administrasi publik yang masuk ke sektor perbankan, maka bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur Raise Hand atau bisa dituliskan di kolom chat. Ya, boleh. Ini karena memang malam hari ya, jadi teman-teman mungkin di sambi ini mungkin ada yang sedang Zoom disambi dengan ngopi-ngopi begitu ya. Ya, monggo kalau mungkin ada yang mau kita apa ya istilahnya cair aja ya, cair aja mau tanya tentang apapun, perbankan boleh, mau tanya tentang gimana pun monggo nanti eh, istilahnya malam ini kita diskusi bersama seperti itu. Monggo. Oke, mungkin mungkin bisa satu termin 3 pertanyaan dulu ya Mas. Nanti jika Boleh, ih, silakan. ditambah termin lagi. Oke, mungkin karena sudah ada satu yang resen atas nama Jamaluddin Al-Jifari, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Oh, nggih, iya. Mas Jamaluddin terdengar. Oh, nggih. Sebelumnya perkenalkan saya Jamaluddin Alifari dari angkatan 2022, Mas Aji. Ya, Eh, Moderator izin bertanya ke Mas Aji kalau 2 pertanyaan boleh nggak, Mas? boleh. Iya. Tenang, Mas. Untuk Boleh, boleh. eh iya, untuk pertanyaan pertama itu eh, tadi sempat disinggungkan terkait tentang perbankan itu kan ada bersaing dengan lulusan yang lebih linear kayak lulusan ekonomi, akuntansi dan lain-lain gitu. Nah, terus saya kepikiran juga untuk di pekerjaan lainnya mungkin misal mau ke dinas dinas apa ya? Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian itu kan harus bersaing dengan lulusan dari pertanian ataupun bahkan di pembahasan tentang tata kelola yang administrasi negara banget itu pun kita juga bersaing dengan prodi manajemen. Nah, dulu pas Mas Aji itu masuk di perbankan atau di Bank Jateng, itu kan pasti ada lulusan dari ekonomi atau akuntansi gitu kan. Nah, itu apakah Mas Aji merasa memiliki kekurangan atau ketertinggalan daripada teman-teman yang lain? Kalau ada itu, bagaimana cara Mas Aji mengatasi kekurangan atau ketertinggalan tersebut? Pertanyaan yang kedua, eh, mungkin eh, buat teman-teman juga yang mau mungkin mau berkecimpung ke perbankan, itu kan jadi tim pemasaran dan lain-lain. Kami-kami yang baru lulus itu misal Kerja di Bank Jateng di Juni ya. Bayangan saya waktu itu pegawai bank itu semuanya tua-tua gitu ya. Tua-tua begitu. Mungkin bapak-bapak saya atau mungkin ya Pak D begitu. Tapi ternyata ketika saya masuk ke perbankan itu saya ketemu sama kakak-kakak tingkat yang masih seusia-usia kita, yang sudah juga punya pengalaman. Nah, di situ kita coba mencari senior yang bisa membimbing kita. Jadi karena misalnya kita daripada ketok lolak lolok begitu ya. Nah, kita harus bisa cari nih
mentor yang bisa membimbing kita. Mas, aku dibantu dong. Jangan sungkan-sungkan kalau bilang belum bisa, bilang aja belum bisa. Nah, nanti biar dibantu. Jadi jangan sok etok-etok karena aku mbiyen ki lulusan pinter, lu IPK aku gede, wah aku gampang. Enggak. Kalau aku belum paham, aku dikasih tahu, Mas, dari caranya gimana biar aku paham seperti itu. Di situ teman-teman harus bisa. Saya yakin pasti di satu nanti teman-teman kerja itu pasti punya satu mentor-mentor yang sangat berkesan atau yang bisa membantu kita untuk menjembatani kalau ada hal kompetensi yang kita memang tidak bisa. Nah, nanti kita cari itu mentor-mentor yang seperti itu. Maksudnya di dalam dunia kerja itu cari orang-orang yang bisa mengajari kita dengan cara yang kita bisa terima seperti itu. Dan kita juga harus belajar, Mas. Eh, kita minimal juga harus baca-baca. Ketika kita misalnya panjenengan masuk dalam dunia, misalnya jenengan tadi bilang kalau saya AN nanti mau kerja di Kementerian Pertanian dan lain-lain, ya jenengan harus berusaha selain membahas masalah kebijakan, jenengan juga harus mulai aware masalah pertanian. Nah, jenengan harus mulai ini membuka masalah-masalah tentang pertanian itu seperti apa. Jadi lama-kelamaan teman-teman nanti akan, oh seperti ini ya terbentuk gitu. Dan boleh saya cerita ya teman-teman. Eh, Kalau perbankan itu adalah salah satu pekerjaan yang dia bisa menerima hampir semua jurusan. Ya, jadi tidak hanya ekonomi saja. Pimpinan saya yang saya masuk pertama kali itu mungkin teman-teman bisa kaget. Eh, Lulusannya adalah sarjana karawitan, teman-teman. Sarjana karawitan. Nah, Bank Jateng itu kan punya tim karawitan, teman-teman. Jadi dulu ada yang masuk Bank Jateng memang prestasi-prestasi seperti itu, karawitan. Terus ada yang pakai voli, pakai apa itu bisa seperti itu. Jadi dulu asal yang berkualitas itu Bank Jateng seringkali volinya bagus nih. Misalnya Mas Jamaludin itu Mas Jamaludin orang mana, Mas? Karanganyar, Pak, Jawa Oh, Tengah. Karanganyar Jawa Tengah ya. Nah, ya itu. Jenengan itu misalnya memang bagus, jenengan kok pas dialah bisa terlirik, itu bisa loh masuk Bank Jateng waktu itu dengan jalur-jalur prestasi dari olahraga. Nah, karena kami itu setiap tahun itu ada lomba olahraga antar cabang. Ketika antar cabang, nanti kami ada lomba PBSI antara BPDSI seluruh Indonesia. Nah, jadi semua BPD itu nanti ada perlombaan pelayanan dan perlombaan seperti olahraga, teman-teman. Jadi olahraga nanti orang BPD Papua, BPD Jawa Timur, bahwa misalnya tuan rumahnya BPD Jateng itu nanti misal di Semarang atau di UNES di apa itu nanti kumpul di situ. Nah, Bang Jateng butuh orang-orang yang bisa kan seperti itu. Sehingga biar nggak ngebon ini kan pemain-pemain yang harganya mahal, tapi kalau pegawai sendiri kan kalau yang udah bisa kan mahir kan lebih bagus juga ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa teman-teman seperti itu. Terus kemudian posisi apa sih kalau teman-teman masuk dalam dunia perbankan? Ya, hal yang paling mendasar dalam dunia perbankan itu di dalam dunia perbankan itu ada yang namanya eh, bagian pencetak laba atau bagian yang istilahnya begitu bagian yang target ya. Nah, itu bagian seperti di pemasaran ataupun di kredit. Nah, itu memang kalau dua itu bagian target. Tapi dua ini itu adalah mempunyai kesempatan untuk menjadi pegawai tetap itu lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua kita punya tim support. Tim support kami seperti layaknya CS, Teller itu tim support. Nah, di TS Teller itu tim support. Nah, tim support ini dia nanti kalau di Bank Jateng itu pensiunnya usia 45. Bisa pegawai tetap, tapi nanti usianya 45. Kalau seperti saya, itu pensiunnya 5. Rencana kemarin rapat rapat sekar
habis dari usia 56 kita sedang ditarik ke usia 58. Jadi jadi memang ada perbedaan di situ. Ada tim support atau tim pencetak laba nih. Nah, jadi tim keuangan. Jadi di situ nanti teman-teman tinggal milih. Nah, ada juga nanti teman-teman mungkin pas waktu mencari pekerjaan ada manajemen trainee sama ODP. Nah, itu kalau manajemen trainee dan ODP itu seperti jalur Akmil, Akpol. Nah, dia itu nanti di di perbankan itu kami punya nggak cuman Bank Jateng, tapi Bank Jateng sangat jarang membuka ODP maupun manajemen trainee ya. Biasanya bank-bank BUMN itu yang membuka manajemen trainee ataupun eh, ODP. Itu jalur-jalur khusus, di mana memang itu penggemblengannya khusus, Mas Jamaluddin. Orang masuk itu tidak terikat dengan jurusan loh ya. Jadi kalau panjenengan itu mau daftar di situ, kemudian jenengan bisa memenuhi semua target yang ada, panjenengan itu masuk pegawai tetap itu dengan jalur ODP. Itu 2 tahun lebih cepat pergerakannya daripada yang seperti saya jalur Akmil, teman-teman. Jadi kalau yang ODP, manajemen trainee, itu ada yang temennya istri, seangkatan dengan istri, itu sekarang sudah jadi pincapem di BSI, BSI UGM, BSI UGM yang itu, yang deket Panti Rapih, itu pincapemnya itu temen istri seangkatan. Tapi karena dia pakai dulu jalur UDP di BSI. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Jadi mudah-mudah dia sudah dikasih tapi memang bebannya besar, targetnya besar. Nah, seperti itu. Makanya nanti teman-teman ketika kerja di perbankan itu ada ada segmen yang jenengan harus tahu yang mana yang mau jenengan ambil nih. Yang usia 58 tapi memang dia itu ada target besar sekali, ya nggak masalah sih misalnya gitu ya. Atau yang memang kalau biasanya sih rata-rata yang anak yang perempuan biasanya ngambil di usia 45 seperti itu ya. Nah, jadi karir dan non karir. Kalau di jalur saya jalur karir. Alhamdulillah waktu dulu saya dibuka untuk lowongan pekerjaan itu untuk karir waktu itu, tapi bukan untuk ODP, bukan UDP atau manajemen trainee waktu itu, sehingga alhamdulillah saya ikut yang di manajemen ikut yang di 58 ya. Kalau untuk seorang laki-laki kalau masuk ke usia 45 kan usia 45 masih bayar sekolah anak yang cukup tinggi ya. Jadi kan mungkin ada pertimbangannya di situ ya. Nah, nanti tinggal mau yang mana Mas Samaluddin atau teman-teman kaitannya di BUMN banyak yang ODP. Kalau yang ODP mana? ODP misalnya Pegadaian, ODP eh, Bank Mandiri. Itu kalau panjenengan lolos, jangan berharap panjenengan itu tetap stay di lingkungan jenengan. Nggak. Jenengan itu putar. Jenengan itu putar seluruh Indonesia kalau jenengan tahapnya BUMN ya. Kalau Bank Jateng, ya jenengan nanti putarnya di Jawa Tengah, Jakarta sama Jogja ya. Kami alhamdulillah sudah punya cabang ya teman-teman ya di Jogja. Kami juga ada kemarin baru saja buka di Bantul. Kemudian nanti di semester kedua kita buka di Sleman, Jakal. Nah itu juga. Nah, nanti di semester selanjutnya kita rencana buka lagi di Gunung Kidul. Nah, jadi memang di tempat-tempat lokasi itu kita kalau istilahnya begini, kalau bank daerah yang jenengan itu kalau saya terputarnya hanya di 36 36 kabupaten dan kota. Masih paling jauh Brebes atau di Rembang. Kalau nggak salah Rembang ya. Nah, masalah atau yang paling selatan Cilacap. Nah, tapi kalau untuk kayak jenengan sudah mengarah ke eh, bank BUMN, ya jadi kan harus siap beda provinsi seperti itu. Beda provinsi gerakannya lebih cepat setahun pindah setahun pindah. Pimpinan BRI yang saat ini di Purworejo itu usianya sama seperti saya. 35 tahun sudah jadi pinca di BRI Purworejo. Jadi itu karena jalur UDP, jalur
khusus untuk pimpinan-pimpinan kayak gitu. Nanti monggo diperhatikan kalau untuk ODP syaratnya lebih kuat, lebih ini. Jadi kalau nanti di Bank Jateng kemarin juga ada ODP dari 100 orang yang daftar dan seleksi selama 1 tahun 2 tahun, seleksinya sampai hampir 2 tahun, itu yang lolos ODP cuman 15. Nah, yang lainnya jadi pegawai biasa, masuk dalam saya pegawai biasa masuk ke jalur seperti saya, karir. Jadi dia tidak bisa masuk ke jalur trek yang cepat, trek saya, trek karir seperti itu. Jadi dia sudah pegawai tetap nih Bang Jateng, jalurnya ODP. Tapi dia nanti diuji selama 2 tahun, teman-teman. Nanti paparan ke direksi dan lain-lain seperti ini, dia dinyatakan lolos atau tidak. Ketika tidak lolos, dia nanti masuknya ke grade seperti saya. Nah, jadi dia nanti grade-nya seperti saya yang pegawai karir biasa, pegawai karir tengah. Nah, kalau yang lolos biasanya nanti dia udah langsung di kantor pusat atau sebagai sekpri atau apa dari kadif-kadif, wakadif, direksi seperti itu. Jadi nanti pergerakannya terus seperti itu. Nah, biasanya orang-orang ODP itu nanti sudah tempatnya di cabang kantor pusat dulu, nanti dia digembleng di sana, habis itu diekspor ke daerah-daerah seperti itu. Ngoten Mas Jamaluddin. Terima kasih Mas Aji. Iya, Bu, terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaannya bagi Di, yang memiliki pertanyaan. Masih dibuka dua penanya lagi untuk termin yang pertama. monggo. Kalau nggak salah Oke, ini sudah ada kakak satu kelas yang raising, kita. Oh ya, Kak ada ada. Azimat Ada lagi. Tariningrum. Langsung disampaikan aja Kak Ajeng. Baik, terima kasih Mbak Angel atas waktunya dan juga Nah, Mas Wahyu. Ajeng. Tadi pemaparan materinya, tadi pemaparan materinya sangat menarik dan juga menambah pengalaman gitu ya untuk kita semua. Izin bertanya Mas, kalau misal flashback gitu ya di zaman-zaman kuliah di administrasi publik, terus sekarang sudah berkecimpung bekerja di dunia perbankan, kira-kira apa sih Mas kompetensi utama atau soft skill dan juga hard skill dari jurusan administrasi publik yang menurut Mas Wahyu itu sangat bermanfaat dan aplikatif gitu di dunia perbankan? Ini tuh aja dari Mm-mm. saya. Terima kasih. Ya, baik. Yang saya rasakan ketika mungkin mata kuliah yang sangat langsung berpengaruh dengan saya waktu itu karena apalagi saya kemudian bergeraknya saya di teller cuman 2 tahun setengah, kemudian saya paling lama di pemasaran 5 tahun itu ya PR ya. PR masih diajarkan nggak ya Bu Dewi di di Mas, masih AN Mas, di AP? Oh masih masih. ya. Aduh, Nah, itu PR itu salah satu cara kita apa ya, public relation ini ternyata sangat perlu dalam dunia perbankan, dalam dunia tadi. Kita kan perbankan itu selalu harus bisa tampil baik ya, memaparkan semua materi-materi kita. Jadi untuk sekarang perbankan itu tidak lagi hard selling. Jadi saya datang ke Mbak Ajeng langsung, Mbak Ajeng saya punya tabungan nih, Mbak Ajeng yuk buka yuk gitu. Sudah nggak lagi kayak gitu kan. Sekarang saya mendengarkan Mbak Ajeng itu butuhnya apa gitu. Itu tabungan seperti apa yang Mbak Ajeng butuhkan kan gitu. Mungkin Mbak Ajeng itu seorang usahawan, ternyata Mbak Ajeng itu kesulitan modal. Nah, seperti itu yang harus kita di PR kita itu kayak semacam lebih berani untuk mengeksplorasi dan memberikan branding kita ya. Dan waktu di pemasaran dulu bisa dikatakan hampir setiap pemaparan materi di pemasaran itu eh, kasih saya itu selalu mempercayakan saya untuk menyampaikan. Jadi seperti presentasi umum begitu ya di depan semuanya mulai dari CPNS, PNS, pegawai negeri yang pejabat-pejabat seperti itu sehingga kita pembawaannya lebih bisa santai ya. Nah, terlepas semua mata kuliah itu penting teman-teman. Tapi tadi saya bilang
public speaking, PR itu teman-teman harus bagus. Anak AN nggak bisa ngomong, anak AN tapi malu untuk ngomong, malu untuk eh, berbicara di depan umum, wah itu nganu harus mulai harus berubah, mulai harus sadar diri kalau jurusannya itu bukan jurusan filsafat yang diam begitu ya, tapi ini jurusannya yang kalau filsafat merenung dan lain-lain. Nah, ini teman-teman ini berkontak dengan masyarakat. Itu yang saya rasakan Mbak Ajeng. Monggo, mana Mbak Ajeng? Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu atas jawabannya. Ya, betul. Mungkin karena masih ada satu penanya lagi nih kesempatan. Adakah yang ingin bertanya dari teman-teman? Boleh raise hand dulu ataupun langsung di kolom chat teman-teman. Monggo. Ya, Oke, sudah ada yang raise hand lagi. Mas Iputu Ari Witnyana. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Angel dan terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya tadi terkait dengan perbankan gitu merupakan materi yang sangat menarik ya nih dibahas karena saat ini juga sudah sangat viral gitu terkait dengan financial terutama mata uang rupiah kita menurun gitu ya. Nah, terkait dengan itu, mungkin saya ingin menanyakan nih Mas, kita kan misalnya nih dari program studi administrasi publik itu mahasiswanya yang mungkin memiliki skill di dalam public speaking ataupun di penguasaan bahasa asing misalnya, akan tetapi eh, ada nih salah satu orang tuh yang lemah gitu di perhitungannya mungkin di statistiknya gitu. Nah, apakah dengan kedua skill yang dimiliki seperti tadi public speaking dan penguasaan bahasa itu masih memungkinkan untuk bisa eh, berkecimpung di dunia finansial ini atau di perbankan ini gitu. Mungkin sepengalamannya Mas Wahyu gitu terkait mungkin di aspek pemasaran ataupun di aspek-aspek lainnya gitu Mas. Terima kasih Mas. si Mas Putu ya. Ya, betul. Eh, Manusia itu nggak ada yang bisa semuanya, Mas. Pasti ada yang menonjol satu atau dua saja, yang lainnya biasa-biasa saja. Pasti ada ini. Teman-teman, karena administrasi publik, menurut saya, ya ibaratnya kalau jenengan itu hitung-hitungan tidak terlampau kuat, itu hal yang biasa. Karena panjenengan bukan seorang ekonom, panjenengan bukan seorang akuntan, kan begitu ya. Tapi kalau panjenengan itu sudah kuat di public speaking dan kemudian di apa materi bahasa asing seperti itu, panjenengan mempunyai mempunyai nilai plus yang difikirkan oleh pimpinan panjenengan. Jadi saya tadi cerita ke Mbak Ajeng bahwa saya ini eh, dari tim pemasar dulu selalu dipakai untuk presentasi. Selalu dipakai untuk presentasi. Materi itu terkadang saya dapat hanya dalam hitungan 2-3 jam harus sudah bisa siap presentasi. Jadi kita harus cepat begitu ya. Kantor pusat memberikan ini ada program seperti ini. Jadi kita harus baca dulu. Nanti nanti siang kita ada presentasi atau besok pagi kita ada presentasi dengan segini gini gini gini. Kita harus bisa menguasai dulu nih. Kalau belum punya, kita harus tanya ke yang sudah kantor pusat tadi. Kita kan punya kantor pusat ya. Kita bisa tanya, Mbak ini artinya begini, gimana gimana gini, gini. Jadi kita lebih bisa yang terpenting berani dulu. Kalau Mas saya hitung-hitungannya nggak terlalu bagus. Kita tadi saya bilang, kita itu kerjanya tim, Mas. Nah, yang terpenting kita kerja timnya itu solid. Nah, nanti saling backup. Ada orang yang memang sukanya hitung-hitungan, ada yang orangnya sukanya ngomong, begitu ya. Nah, ketika bisa saling backup, itu jadi tim yang solid, seperti itu. Nah, Mas Putu nanti kalau untuk yang bahasa asing, itu biasanya saya arahkan biasanya untuk condong ke perusahaan-perusahaan yang besar.
besar dalam artian si BUMN ya. Kalau BUMD sangat jarang untuk bertemu dengan asing, kecuali jenengan ada di kota-kota besar. Seperti kalau kami di Semarang, kami Bank Dividen, jadi kadangkala juga di sana tellernya juga bisa bertemu dengan orang asing. Tapi kalau untuk ternyata penempatannya ada di Purworejo, ada di Solotigo, kemudian ada di itu, istilahnya paling seringnya ketemunya bahasa Jawa. Nah, jadi nanti jenengan harus bisa bisa bahasa ini. Teman-teman boleh, saya boleh bercerita dulu waktu saya tes pegawai, tes Bank Jateng, saya kan waktu itu 5 kali, 5 kali tes, 5 kali proses ya. Jadi tesnya itu sampai 5 kali. Tes yang ketiga itu tes wawancara. Yang wawancara saya itu namanya Bu Nastiti. Sekarang itu beliau di kantor pusat dulu SDM, sekarang saya lupa di mana, tapi beliau masih aktif juga. Itu ketika beliau ketemu saya, mungkin nggak tahu kenapa ya, silakan Mas Wahyu Haji, kan gitu datang. Jadi Bu, terima kasih. Gitu. Itu aja beliau langsung bilang, orang Jawa ya, gitu langsung. Orang mana ini? Orang Jogja, pantes gitu. Jadi pembawaan kita itu pun juga bisa menjadi titik ciri khas kita ya. Orang Jawa ya orang apalagi memang mau daftar di lingkungan Jawa Tengah, nah kita nek ngantek wong Jawa Tengah jenengan daftar Jawa Tengah nggak bisa bahasa Jawa itu jadi agak susah, nah seperti itu. Makanya jenengan saya bilang bahasa asing itu penting sekali, tapi bahasa ibu atau bahasa lokal itu juga tidak kalah penting dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja itu jenengan bisa cas-cus pakai bahasa Inggris, jenengan ngadepi kepimpinan jenengan itu paling seneng dipakai bahasa Jawa. Kalau di Jawa lo ya, kalau saya bilang di Jawa, jenengan kalau sudah lintasnya di luar Jawa, itu pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau walaupun jenengan bisa bahasa Korea, bahasa Indonesia dan lain-lain, ketika menghadapi pimpinan jenengan bisa bahasa Jawa, itu mereka seneng. Kayak gitu. Ibaratnya lebih diajeni kan, seperti itu. Jadi nggak apa-apa Mas Putu. Jadi nggak usah berkecil hati. Duh, aku ki wong AN tapi hitung-hitunganku statistikku yang diajari Bu siapa? Kalau sekarang yang mengajari statistik, Bu tadi ya kurang nih. Aku nggak terlalu bagus seperti itu. Nggak usah, ya ya nggak usah takut, nggak usah takut ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut karena di perbankan itu ya teman-teman, panjenengan setiap hampir secara periodik 6 bulan sekali pasti ada pendidikan. 1 tahun sekali, 2 tahun itu saya itu kalau ya di dalam dunia perbankan jujur-jujuran saja karena saya juga backgroundnya bukan bagian ekonomi, eh, masalah brevet kalau sudah diundang untuk pelatihan brevet itu kepalanya udah nyut-nyutan duluan ya karena segmen kita bukan di situ ya sehingga ketika brevet itu saya harus benar-benar memperhatikan dan tanya kanan kiri karena kita bekalnya bukan di lingkungan ekonomi seperti sebelumnya. Ngoten. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ngoten Mas Putu? Baik Mas Wahyu, terima kasih banyak. Berarti mungkin tambahan sedikit. Jadi ketika kita belum mahir di satu bidang itu nanti bakal di backup gitu ya Mas. Jadi kita juga bakal tetap belajar gitu di bidang yang mungkin akan kita tekuni di ke depan harinya itu gitu. Mm-mm. Ya, kita pasti Baik di Mas backup. Wahyu, terima Kita kasih banyak kerjanya Mas. tim. Ya, ya, betul. Yang usah takut Mas Putu. Mas Putu ini asli asli Jawa Tengah atau dulunya dari Bali terus ke Jawa Tengah? Saya dari Bali Pak. Oh, Mas. Bali ya. Ya, kelihatan logatnya ya. Ngomong agak panjang jadi kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan gitu ya. Nggak apa-apa. Siapa tahu berjodoh untuk di eh, Jawa Tengah gitu kan. Betul. Mungkin lagi Baik ya. Mas Wahyu, terima kasih banyak Mas. Baik, karena sudah tiga penanya, adakah teman-teman yang masih ingin bertanya lagi? Mungkin di kolom chat atau langsung raise hand.
karena kami masih membuka termin kedua. Ya, Oh, ada ini. Di kolom chat ada. izin saya bacakan ya. Ya, wow. Selamat malam, Davin. Mas Devin ini. Nah, aduh, oke. Selamat malam, Mas. Izin sebelumnya perkenalkan saya Mama Devin dari Angkatan 23. Selamat malam, Mas Mm-mm. Devin. Menurut Mas, dalam kondisi ekonomi dan pasar saat ini, instrumen investasi apa yang paling menarik setelah emas? Apakah obligasi, reksadana, deposito, saham, atau mungkin instrumen lainnya? Saya ingin mengetahui pandangan Mas mengenai kelebihan dan pertimbangan dari masing-masing instrumen tersebut, terutama bagi mahasiswa. Selain itu, saya juga ingin meminta pandangan Mas mengenai persiapan karir. Menurut Mas, hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh mahasiswa administrasi publik agar lebih siap dan mampu bersaing di dunia kerja setelah lulus, baik dari sisi kompetensi, pengalaman organisasi, keterampilan teknis, maupun hal lain yang Mas anggap penting. Hmm, Oke. Terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaan berbagi pengalamannya. Oh iya, izin Mas Wahyu tadi kan seperti kompetensi dan juga eh, kompetensi seperti itu ya Mas, sudah terjawab. Mungkin dari sisi pengalaman organisasi nih Mas dan keterampilan teknis yang bisa Hmm. lebih dijelaskan seperti itu. Ya, oke. Ya, ini pertanyaan Mas Devin. Ini pertanyaan yang cukup lumayan berat ya, berarti ya. Dan Mas Devin ini, anu, sudah satu step lebih awal terkait membahas masalah investasi ya dan keadaan ekonomi kita saat ini. Eh, Memang keadaan ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Tapi bukan berarti ya, teman-teman, saya katakan, saya bukan berarti mengatakan bahwa eh, semuanya akan kembali baik, tidak. Tapi tolong jangan berpandangan negatif terhadap ekonomi kita terlalu berlebihan. Nah, karena sebetulnya kita akan berbicaranya berbeda ini, teman-teman. Banyak narasi-narasi yang mengatakan bahwa kita ini sekarang baru menuju titik krisis dan lain-lain. Kalau saya melihat teman-teman sekarang, kita itu hanya sedang tidak dipercaya oleh eksternal ya, tidak dipercaya oleh eksternal dari negara kita, sehingga memang tekanan dari rupiah memang luar biasa jadi turun ya. Nah, hari ini 18.000 ya. Nah, tapi kalau untuk yang lainnya kita masih baik. Tapi bukan berarti memang masih banyak yang lemah juga. Tadi Mas Devin nanya, kalau Mas, kalau untuk investasi, eh, saya enaknya apa selain emas? Ya, emas memang lebih stabil ya, Mas Devin ya. Emas lebih stabil, tapi emas itu investasi yang jangan dipikir cepat ya. Emas itu periodik ya. Jadi emas itu kemanfaatannya secara periodik. Jenengan itu kalau mau investasi emas, merasakan kemanfaatannya tidak bisa nih jenengan beli emas sekarang kemudian dijual bulan depan itu belum tentu maksimal penempatannya itu selisihnya akan berpengaruh ya. Kecuali pas kejadian kemarin ketika perang Iran dan Amerika ya. Dan kemarin sempat menyentuh angka 3 juta per gram dan lain-lain itu. Nah, tapi emas itu lebih stabil memang, lebih stabil, lebih bisa menjaga fluktuasi, tapi tidak bisa cepat. Nah, yang perlu diperhatikan Mas Devin ini tipikal orang yang seperti apa? Karena high risk, high return. Jadi kalau yang tadi dengan ada yang nyebut saham. Nah, saham itu permainan yang saya katakan kalau jenengan mahasiswa sudah main saham itu luar biasa. Karena jenengan harus memantau saham itu terus-terusan, gitu ya. Saham terus-terusan, jenengan nanti ketika pas untung ya jenengan untung. Dan kalau beli saham jangan di satu slot yang sama. Maksudnya jenengan itu bergerak di jenengan menanam saham di perusahaan-perusahaan tambang, kemudian semuanya karena tambang baru bagus, panjenengan masukkan ke saham tambang. Jangan. Jenengan harus ada diversifikasi, ada masukan ke tambang,
ke kemudian ke perbankan kan, walaupun dengan jumlah yang sedikit-sedikit, tapi saham itu sangat fluktuatif ya. Mungkin kalau saran saya, eh, deposito itu lebih lebih aman asalkan jenengan memasukkannya ke bank-bank yang resmi ya. Tapi ingat, deposito juga harus paham bahwa dia tidak bisa tinggi. Nah, bedanya makanya teman-teman ketika saat ini dengan krisis, jangan mungkin teman-teman ditakutkan, wah Indonesia krisis seperti itu. Waktu 98 itu deposito kita, deposito bank itu rata-rata di angka 20 sampai 28%. Sedangkan saat ini walaupun ekonomi kita itu tertekan luar biasa rupiahnya, tapi depo kita itu saya Bang Jateng sendiri masih menjualnya di angka 4 sampai 5%. Jadi sehingga eh, trust uang keluar itu belum banyak. Nah, sehingga saya katakan kalau mau yang aman, mungkin deposito. Reksadana boleh, asal panjenengan bisa tahu reksadana yang tepat apa. Tapi sekarang mungkin coba panjenengan juga bisa kita Bank Jateng juga meluncurkan ini Mas, SKBDN ya, surat kredit negara ya. Jadi negara itu pengen menambah uang dengan memunculkan surat kredit. Panjenengan bisa membantu negara dengan memberi pinjaman ke negara. Nah, itu nanti namanya SKBDN. Coba bisa dipelajari juga untuk itu. Nanti panjenengan mau yang mana kayak gitu. Kalau saran saya sih di deposito, reksadana cocok untuk yang cari aman. Tapi kalau cari keuntungan besar main saham. Tapi ya kalau sedang tidak baik ya panjenengan harus siap karena high risk high return. Orang yang mau keuntungan besar ya harus siap risiko besar kayak gitu. Kalau enggak boleh. Ke dalam dunia ini kan gitu. Kalau kita jadi jadi kaya ya harus siap kerja banting tulang. Enggak ada yang orang kaya itu diperoleh dari leyeh-leyeh. Enggak ada. Jadi harus kalau high risk high return tadi. Jenengan berani main di saham ya enggak masalah. Kalau jenengan seorang mahasiswa sudah belajar membuka saham dan lain-lain, no problemo, boleh silahkan untuk dipantau, dicek. Biasanya rata-rata juga teman-teman di sekarang sudah mulai, ya memang karena sudah zamannya ya, zamannya di pasar saham, boleh untuk belajar, tapi jangan lupa kuliahnya karena saham itu harus benar-benar dipantau selalu. Terus kemudian pengalaman organisasi, ya. Eh, Tentu kalau di dalam dunia kerja nantinya selain kita bekerja, di dalam kerja itu pasti ada organisasi-organisasi yang mewadahi. Contohnya kalau di sudah kerja pasti ada serikat karyawan, itu pasti. Serikat karyawan itu kita bisa berperan aktif untuk menjembatani antara eh, karyawan atau pegawai dengan manajemen, dengan manajerial nih. Nah, kadang kan keinginan manajerial itu kan selalu gimana caranya mengeluarkan modal yang sedikit tapi nanti kembalinya besar, dapat keuntungan besar. Nah, istilahnya karyawan ini kon lembur edan-edanan, kemudian untuk mencapai target yang tinggi. Dari situ karyawan kan tidak bisa ada jembatan untuk langsung nih ngetok pintu ke depan pintunya Pak Dir atau Pak Pinca atau Kadif. Tapi bisa kita punya organisasi yang menjembatani itu. Namanya serikat karyawan atau organisasi-organisasi lain. Nah, di serikat karyawan tentunya kalau sekarang posisi seperti saya juga sebagai ketua Sekar itu seringkali mendapat masukan dari teman-teman ketika nanti setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kita kumpul serikat karyawan se-Jawa Tengah, kita membahas isu-isu politik kantor ya. Nanti teman-teman juga akan tahu namanya politik kantor. Nanti ketika sudah punya kantor, itu ada politik kantor. Jadi politik yang apalagi kalau BUMN, BUMD itu kalau boleh jujur teman-teman itu adalah organisasi yang sangat dekat dengan politik,
sangat dekat dengan politik, eh, keinginan pemerintah seperti apa, direksi itu bisa ganti hanya dalam waktu 6 bulan. Jadi nanti karena ya tadi ketidakcocokan misalnya dengan pemilik saham, ada bawaan dari siapa, seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman organisasi itu penting. Jadi nanti kalau anu jenengan bisa sebagai penjembatan dari teman-teman karyawan yang lain kalau di Sekar ya. Nah, karena orang yang sudah biasa organisasi dia kan eh, biasanya nggak kalau udah orang yang udah biasa berorganisasi di dalam dunia kantor dia juga nggak diem sih. Biasanya sudah pingin ya wis yuk kepiye iki ya seperti itu. Jadi kalau ada desas-desus dia sudah ibaratnya nggak cuman pokoknya aku pulang berangkat kerja jam 8 pulang jam 5 gitu nggak cari aman biasanya orang biasa organisasi gimana nih masuk di wadah-wadah yang resmi ya saya katakan wadah-wadah resmi nanti jangan sampai panjenengan membuat kelompok-kelompok tidak resmi dalam bekerja misalnya yang nanti fungsinya menjatuhkan pimpinan dan lain-lain tidak boleh seperti itu gitu Mas David gimana Mas David pertanyaannya luar biasa ini Oke, malam terima semakin kasih luar Mas biasa. Wahyu atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman adakah yang ingin bertanya lagi? Masih kami persilahkan. No. Oke, karena mengingat sudah hampir jam 9 ya teman-teman, 5 menit lagi. Mungkin sesi tanya jawabnya lebih dahulu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah aktif dalam sesi diskusi kali ini. Semoga tanggapan dari Mas Wahyu dapat menjawab seluruh rasa penasaran kita semua tentang dunia karir, terutama di sektor perbankan. Ya. Sebelum kita tutup, izinkan saya membaca kesimpulan diskusi kita atau sharing session kita pada malam hari ini ya teman-teman. Ya. Untuk kesimpulannya adalah ternyata dalam bidang administrasi publik atau lulusan administrasi publik ini memiliki peluang karir yang sangat luas di sektor perbankan karena sektor perbankan ini ternyata menerima dari seluruh jurusan. Akan tetapi tetap dibutuhkan skill-skill tertentu yang relevan dengan sektor perbankan, misalnya tentang teknologi digital, terutama di fintech, e-bank, Excel, public speaking, dan juga bahasa asing. Sektor perbankan daerah ini ternyata sangat erat atau lekat atau dekat ya teman-teman dengan prodi kita yaitu administrasi publik. Karena departemen kita ini memiliki basis dalam pelayanan publik. Insight baru yang kami dapatkan adalah perbankan daerah ini ternyata juga sebagai pengelola aset daerah dan juga berkaitan dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dalam hal timbal balik modal. Insight baru lagi nih teman-teman terkait perbankan daerah yang ternyata ketika diguncang force major seperti COVID-19, ini ternyata bank daerah ini lebih stabil dan tidak mem-PHK besar-besaran dibandingkan dengan bank swasta. Nah, bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk melanjutkan kiprah di dunia perbankan, sharing session kali ini bisa menjadi atau teman atau menambah bekal teman-teman nanti ketika setelah lulus dan melanjutkan di dunia kerja. Dan satu lagi yang tidak boleh terlupa teman-teman, yaitu integritas dalam diri kita yang harus dipupuk sedari kini. Karena integritas, kejujuran, dan etika ini sangat penting di dunia kerja, apalagi di sektor perbankan, agar seluruh budaya baik ini berada dalam diri kita dan juga agar menciptakan jenjang karir yang baik untuk kita ke depannya. Oke, semoga insight yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal berharga bagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di sini, terutama
dalam memasuki dunia kerja nanti. Dan juga semoga teman-teman dapat termotivasi, terutama yang ingin melanjutkan di sektor pemerintahan seperti itu atau BUMD atau perbankan lainnya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Wahyu atas ilmu dan pengalamannya yang bermanfaat dan berkenan untuk dibagikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, jajaran dosen, panitia, serta seluruh peserta yang telah aktif mengikuti acara kita malam ini. Marilah kita tutup acara kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, dengan ini acara Sharing Alumni Public Administration 5 resmi kami tutup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.